Terima kasih telah mengklik video ini. Sebagai penggemar horor, tentunya film kali ini cocok untuk kalian semua dengan judul Unseen. Bercerita tentang keluarga pengacara terkenal bernama Dan Olson yang memiliki 3 anak. Salah satunya adalah Thomas, tentunya satu istri. Thomas ini sedikit mempunyai kekurangan dibandingkan dengan 2 saudarinya. Satu kejadian membuat keluarga ini menjadi berantakan yang disebabkan oleh hantu wanita. Bisa disebut, hantu itu tidak tenang karena menginginkan keadilan atau balas dendam. Anda penasaran? Sama, saya juga. Oke, kita lanjut ke alur filmnya. Tengah malam gelap, di saat hujan turun deras, terlihat bayangan satu sosok memasuki rumah seorang dokter tua bernama Barbara. Ketika menikmati mimpi jalan-jalan ke Ancol, dia diserang oleh sosok bayangan itu. Dan inilah Unseen. Meninggalnya Dokter Barbara menyebar begitu cepat melalui berita televisi. Dan di pagi itu, keluarga Olson mengetahuinya. Lelaki ini bernama Thomas, anak kedua dari keluarga Dan Olson. Yang pertama seorang wanita bernama Lindsay, dan si bungsu bernama Kelly, serta Meredith, tentu ibu mereka. Thomas ini seorang mahasiswa hukum yang sedang mencoba mencari jati diri tanpa bayang-bayang nama ayahnya Dan Olson, yang memiliki nama besar dan terkenal sebagai pengacara terbaik di daerah itu. Ketika Olson menjadi dosen undangan, terlihat ketidakharmonisan di antara mereka berdua. Di hari itu seorang wanita bernama Olivia menghampiri Thomas. Dia memberikan sebuah kartu nama perusahaan Parma Hukum guna membantu Thomas untuk mendapat pekerjaan. Thomas yang tertarik bersiap pergi. Ketika itu, dia memakai kemeja putih. Tiba-tiba bercak merah datang begitu saja, lalu hilang kembali. Sudahlah, pikir Thomas. Dia melakukan sesi interview bersama wanita bernama Christine. Dia menanyakan perihal pilihan Thomas yang memilih Parma kecil, padahal dia memiliki ayah yang bisa memasukkannya ke perusahaan besar. Sebenarnya itu permasalahan Thomas. Dia dipaksa untuk mengikuti keinginan Olson, sedangkan dia menginginkan jalannya sendiri, meskipun memiliki ketertarikan yang sama dalam bidang hukum. Interview itu sedikit terganggu, sebab Thomas malah bengong sambil melihat baju yang ada di sana. Soal penerimaan, Thomas menunggu email. Are you listening to me? Tommy, are you listening to me? Saat berjalan keluar, dia melihat Olivia berbincang dengan salah satu pekerja di situ. Olivia yang menyadari keberadaan Thomas langsung menutup pintu. Thomas kembali berjalan keluar. Kemudian, dia melihat seorang wanita menangis. Itulah sosok hantu penasaran yang mulai mengganggu Thomas. Sejenak kita diperlihatkan bayangan ketika Dokter Barbara menangani pasien yang harus melakukan operasi. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Padahal jika dilakukan, ada kemungkinan pasien selamat. I'm on my smoke break. Paginya, Thomas mendapat telepon untuk segera ke perusahaan. Di sana dia melihat satu sosok dalam foto yang bergerak. Thomas dikagetkan dengan kedatangan Olivia. Lalu dia menanyakan tentang siapa wanita itu, sebab Thomas merasa pernah melihat atau mengenali wanita itu. Olivia tidak menjelaskan, malah membawa Thomas ke ruangan Christine yang dimana hari ini Thomas akan diterima bekerja. I'll need you to start taking assignments. Have your paperwork to sign so you can start right away. Thank you for this opportunity. Ketika makan malam, Thomas berharap mendapat pujian dari Olson, sebab telah mendapat pekerjaan. Berbeda dari keluarga lainnya yang bahagia, Olson malah kecewa karena Thomas tidak masuk ke firma hukum yang dia inginkan. Meski mendapat pembelaan dari Lindsay dan juga Meredith, tidak melunakkan sikap Olson kepada Thomas. Tentu saja hal itu juga berpengaruh kepada Thomas. I haven't even told you the fucking firm's name yet. He's trying. All right!
There's only two you should be looking into. Di kamar, Thomas mengalami hal aneh. Saat dia melihat tulisan berwarna merah, dia menyangka Kelly melakukan hal itu. Namun ternyata pada kenyataannya di sana tidak ada apa-apa. Semua orang mencoba menenangkan Thomas yang menurut mereka, Thomas mengalami tekanan. Come on, let's go to bed. Come on, please. It was a bad dream. No, there's nothing there. At 25 years old, so a goddamn child having nightmares. Sedangkan di tempat lain, Bryce yang sedang menonton pertandingan basket kedatangan seorang tamu. By the way, Bryce ini teman Thomas. Tapi tidak disangka, orang itu langsung menyerang Bryce. Esoknya, Thomas mengetahui Bryce meninggal dari salah satu berita di internet. Kemudian Christine datang meminta Thomas mengerjakan kasus lama yang belum terpecahkan. Dia mengurai data demi mendapatkan satu kesimpulan dari kasus tersebut. Beberapa jam berlalu, dia berhasil menemukan kesimpulan dari kasus itu hingga membuat Christine terkesan. 4 of them happened in River Oaks. I found a photo of her with... Great work. Dengan pekerjaan yang mengesankan itu, Christine meminta Thomas menyelidiki kasus tabrak lari yang belum terpecahkan juga. Menurut Thomas, kejadian itu sangat sulit sebab ada beberapa data yang telah hilang. The big picture. I need you to focus on who. Thomas kedatangan Olivia ke ruangannya yang mengajak makan bersama. By the way, Olivia ini anak asuh dari Christine, jadi dia sedikit bebas di tempat itu. Mereka berdua menikmati makanan pasta berlumur keju, hingga obrolan mereka mengarah ke Bryce yang baru saja meninggal. Bryce ini teman Thomas sejak SMA lalu, namun Thomas kurang menyukai Bryce yang selalu mengganggu dirinya. Waktu itu Thomas membantu seorang wanita membuka pintu loker yang macet. Tiba-tiba Bryce mengganggu mereka sampai wanita itu terluka. Thomas yang memang memiliki keberanian langsung menghadapi Bryce. Mereka berdua ini dipandang berbeda oleh Bryce dan lainnya. Tapi di sini Thomas berkenalan dengan wanita itu yang bernama Millie. Di sini mereka nampak saling menyukai satu sama lain. Millie. Tom, I like your backpack. Lalu kita diperlihatkan sosok wanita yang menulis menggunakan telapak tangannya di dinding basement rumah keluarga Olson. Tapi ternyata itu hanya sebuah mimpi dari Thomas. Akan tetapi dia terbangun dengan penuh luka. Semua orang di rumah itu khawatir kepada Thomas. Sekarang Thomas begitu berubah. Dia mulai kurang tidur dan tidak makan. Sedikit pertikaian terjadi antara Meredith dan Thomas. Ini disebabkan perbedaan pendapat. Menurut Meredith, perubahan ini terjadi karena pekerjaan Thomas. Sedangkan Lindsay mengatakan ini disebabkan oleh ayah mereka. Thomas berencana meninggalkan rumah ini. Kemudian Lindsay mencoba untuk membantu. Dia menyarankan Thomas menemui Dr. Genderson yang pernah menolongnya. Thomas mengungkapkan bahwa dia sering bermimpi buruk. Dia ingin menghilangkan itu dan menurut Genderson, Thomas mengalami trauma. Untuk membantunya, Genderson memberi 3 pertanyaan. Pertama, dia ingin Thomas memberitahu seseorang yang telah melukainya. Kedua, momen seseorang yang dia lukai. Dan yang terakhir, momen di mana Thomas merasa aman. Secara otomatis, Thomas mengungkapkan suatu kejadian, di mana ketika hujan turun, dia sedang bersama seorang wanita. Namun tiba-tiba dia menghilang. Dengan tergesa-gesa dia menemui Olson, bahwa dia melihat seseorang menabrak wanita itu, dan Thomas meninggalkannya. Dia berusaha menelpon polisi, akan tetapi Olson melarang. Sejak itu dia bisa melihat satu sosok wanita itu, dan entah kenapa, Dr. Genderson juga ketakutan, sehingga mengusir Thomas. I'm sorry, Tommy. I don't think I can help you. You see me? Please, leave. Esoknya Thomas melihat berita bahwa Dr. Genderson telah meninggal, yang disebabkan oleh rasa takut serta halusinasi sampai menyebabkan percobaan mengakhiri diri. Keanehan semakin menjadi ketika tidur, Meredith melihat sosok Thomas yang berbeda, kemudian hilang.
Saat mencari informasi tentang kasus tabrak lari, Thomas sedikit kesulitan sebab dokter Barbara yang menangani korban telah meninggal. Thomas yang tanpa sengaja melihat foto Christine bersama anaknya. Tiba-tiba dia ketakutan. Thomas mencoba menenangkan dirinya keluar gedung, dan di situ telah ada Olivia. Mereka saling berbagi cerita tentang seorang wanita yang ada di foto meja Christine. Olivia juga melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat, dan wanita itu adalah anak kandung Christine. Kemudian, Thomas menemukan informasi bahwa dulu Christine dekat dengan Olson, bahkan kerja bersama. Nah, di pagi harinya, keluarga Olson melihat berita meninggalnya seorang montir di salah satu bengkel yang membuat Meredith serta Olson terlihat kaget. Di hari itu juga informasi yang ditemukan Thomas semakin jelas, keterkaitan kasus tabrak lari dan juga kedekatan Christine dengan Olson. You know, I keep having your mom used to work with my dad. Malam itu Meredith khawatir akan kondisi Thomas. Dia semakin sulit tidur, namun dibalik kekhawatirannya dan rasa peduli terhadap keluarga, Meredith menyimpan banyak luka. Sementara itu penyerangan kembali terjadi, kini menimpa seorang sheriff senior bernama Victor. Kemudian, Thomas juga mulai sedikit mengingat potongan kejadian yang dia lupakan, seperti saat sheriff menerima uang dari Olson. Tidak selang lama, Thomas melihat berita meninggalnya Victor. Dan di sini muncul bayangan kejadian dulu, di mana saat itu sedang dilakukan pemeriksaan saksi atas tabrak lari, dan Victor memalsukan keterangannya. Olivia mendapat kabar Thomas terlihat panik dan tergesa-gesa pulang. Olivia yang mengetahui perasaan Thomas langsung mengejarnya. Thomas menemui Lindsay, dia menceritakan semuanya. Seperti keluar malam tanpa sadar, seolah dia melupakan semua kejadian. Sebisa mungkin Lindsay menenangkan Thomas. Ketika Thomas membasuh wajah dan Lindsay mencoba menghubungi 911, tiba-tiba Thomas menyerang Lindsay. Tapi beruntung saat itu Kelly membantu. Kemudian Thomas menerima panggilan telepon Olivia yang memintanya untuk turun ke basement rumah. Mom? Ia segera pergi dan ternyata di situ sudah ada Meredith, Olson, dan Olivia yang bertingkah aneh sebab dia sedang kerasukan sosok lain. Scene berpindah ke sebuah pesta kelulusan yang dihadiri banyak orang termasuk Millie dan Thomas. Saat itu Thomas diajak Bryce ke rumahnya bersama 3 orang wanita. Seperti biasa, sikap Bryce kepada Millie ini sedikit sensitif dan Thomas lalu membela Millie. Di tengah guyuran hujan mereka berjalan. Di jalan Bryce melemparkan tas Millie ke tengah jalan. Saat Millie mengambil tas, mobil hitam datang dengan kecepatan tinggi lalu menabraknya. Thomas yang takut malah pergi, bukannya membantu. Kini Thomas mengingat semuanya. Dia mengetahui bahwa Olson dalang di balik kejadian itu. Olson membayar sheriff lalu mekanik untuk menutupi kesalahannya. Namun ternyata apa yang dilakukan Olson demi keluarga dan ibu Thomas, yaitu Meredith. Waktu itu Meredith mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi yang disebabkan rasa cemburu. I did it for your mother. I did it for my family. Saat Thomas serta Olivia melihat sosok Millie sambil menangis, Thomas meminta maaf atas kesalahannya. Millie memaafkan Thomas, lalu sosok Millie merasuki Meredith, kemudian menyerang Olson, dan bersamaan dengan itu, polisi datang. Beberapa hari kemudian, Christine menemui Meredith di penjara. Dia sangat menantikan saat-saat seperti ini. Semua ini dipicu oleh rasa cemburu Meredith yang mengetahui permainan Olson dan Christine sampai memiliki seorang anak yaitu Millie. Diawali oleh Dr. Barbara, Bryce, seorang montir, Dr. Genderson, dan Sheriff Victor serta Olson. Semuanya saling berkaitan membantu Olson menutupi kejadian itu sampai akhirnya mereka mendapat pembalasan Millie. Sedangkan Meredith menerima hukuman.
Di akhir film, Thomas memberikan warisan bagiannya kepada Kelly. Dia berencana meninggalkan saudari-saudarinya, sebab dia merasa siapapun yang berada di dekatnya akan terluka, dan pergi menjauh adalah pilihan tepat untuk menjaga orang yang dia sayangi. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton. See you next video. This is goodbye. Tommy.